Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kali ini kita akan belajar mengenai paragraf, atau bisa juga kita sebut dengan alinea. Paragraf atau alinea adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang utuh atau satu tema yang utuh yang biasa kita sebut dengan ide pokok, atau bisa juga kita sebut dengan kalimat topik dan istilah-istilah lainnya yang hampir sama pada dasarnya, dan secara tertulis biasanya ditandai dengan baris pertama yang menjorok ke dalam. Poin penjelasan mengenai paragraf atau alinea ini dapat saudara-saudara lihat di KBBI 5. Saudara-saudara, ada 3 kata kunci utama yang harus diperhatikan ketika kita membuat sebuah paragraf atau alinea. 3 kata kunci itu adalah: pertama, paragraf itu seperti konstruksi bangunan. Yang kedua, paragraf seperti jalinan mata rantai. Dan yang ketiga, paragraf seperti hubungan ibu dan anak. Kata kunci pertama yaitu paragraf seperti konstruksi bangunan. Sebagaimana sebuah konstruksi bangunan pasti membutuhkan bahan-bahan tertentu untuk menyusun konstruksi tersebut. Begitu pula paragraf. Bahan-bahan penyusun untuk menyusun konstruksi paragraf adalah kalimat efektif, sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika membuat sebuah konstruksi paragraf yang baik, pastikan bahwa setiap kalimat-kalimat yang menyusun konstruksi paragraf tersebut adalah kalimat-kalimat yang efektif. Kata kunci yang kedua yaitu jalinan mata rantai. Sebagaimana kita lihat, jalinan mata rantai tidak pernah terputus. Begitu pula kalimat-kalimat efektif yang membangun sebuah konstruksi paragraf. Antara kalimat efektif yang satu harus terjalin erat dengan kalimat efektif yang lainnya. Selanjutnya, kata kunci yang ketiga yaitu hubungan ibu dan anak. Kita ibaratkan di dalam sebuah paragraf, sebagaimana definisinya tadi, selalu mengandung satu ide pokok atau selalu mengandung satu kalimat topik. Dan setiap ide pokok atau kalimat topik itu pasti akan dijelaskan oleh apa yang kita sebut dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, ibu di sini diasosiasikan dengan kalimat topik atau ide pokok, dan kalimat penjelas alias yang menjelaskan ide pokok atau kalimat topik itu kita asosiasikan sebagai anak. Nah, saudara-saudara, ketika menyusun sebuah paragraf nantinya, saudara-saudara harus ingat 3 kata kunci utama untuk membantu saudara-saudara ketika menyusun konstruksi paragraf yang baik. Saudara-saudara pasti pernah mempelajari paragraf, dan ketika belajar paragraf, saudara-saudara pasti pernah mengenal istilah kohesi dan koherensi. Kedua istilah ini kita sebut dengan kepaduan, alias 2 jenis kepaduan, yaitu kohesi dan koherensi. Kohesi kita kenal dengan kepaduan bentuk, sedangkan koherensi kita kenal dengan kepaduan makna. Nah, paragraf yang baik sekaligus benar harus memiliki 2 sifat ini. Kepaduan bentuk ditentukan oleh bentuk dan jalinan kalimat yang membangunnya. Sebagaimana yang diterangkan di salindia sebelumnya, bahwa jalinan mata rantai alias kalimat efektif yang satu dengan kalimat yang
kalimat efektif yang kedua secara bentuk, ya, jadi bisa kata-katanya, bisa konjungtornya, bisa klausanya, bisa satuan-satuan bahasa yang lain, itu harus terjalin dengan baik. Sementara kepaduan makna itu ditentukan oleh jalinan informasi yang saling memperkuat. Artinya, makna-makna yang secara utuh dibentuk oleh setiap kalimat efektif sebagai penyusun paragraf tersebut itu harus terjalin juga dengan baik. Nah, pada konteks ini, satu poin penting adalah ketika kepaduan bentuk atau kohesi sudah terwujud, insya Allah kepaduan makna atau koherensi juga pasti akan ikut terwujud. Dua syarat ini harus benar-benar saudara perhatikan ketika menyusun paragraf. Pada salindia ini, saudara-saudara disajikan sebuah paragraf atau alinea yang telah terbagi menjadi bagian-bagian tertentu sesuai dengan bagan yang saudara lihat. Kode KT itu berarti kalimat topik, bisa juga kita sebut ide pokok, bisa juga kita sebut kalimat utama. Sedangkan KPL itu berarti kalimat pengembang langsung. Dan KPL pada salindia ini terdiri atas 3, yaitu KPL 1, KPL 2, dan KPL 3. Apa maksud kalimat pengembang langsung? Maksudnya adalah kalimat tersebut merupakan kalimat yang dikembangkan secara langsung berdasarkan apa yang tertera di kalimat topik. Misalnya kita lihat dengan teliti, pada kalimat topik terdapat 3 kata kunci yang disebutkan. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama. Kita bertitik fokus pada 3 aspek utama ini, yaitu perencanaan sistem produksi sebagai aspek yang pertama, kemudian sistem pengendalian produksi sebagai aspek yang kedua, dan sistem informasi produksi sebagai aspek yang ketiga. Dan setiap aspek tersebut pada dasarnya merupakan kata kunci yang terdapat di kalimat topik atau ide pokok. Nah, kata kunci inilah yang akan dikembangkan, yang kita sebut dengan kalimat pengembang langsung, menjadi kalimat-kalimat penjelas yang menerangkan kalimat topik tadi atau ide pokok tadi. Misalnya, kata kunci pertama, perencanaan sistem produksi diterangkan atau dikembangkan sebagaimana yang tertera pada KPL 1. Kemudian, sistem pengendalian produksi diterangkan atau diuraikan atau dikembangkan sebagaimana yang tertera pada KPL 2. Lalu yang terakhir, sistem informasi produksi diuraikan atau dikembangkan sebagaimana yang tertera di KPL 3. Nah, saudara-saudara, ketika membuat paragraf, saudara-saudara diharapkan melakukan model yang seperti ini. Jadi kata kunci yang disebutkan di ide pokok atau kalimat topik atau kalimat utama itu dikembangkan sedemikian rupa untuk menjadi penjelas dari masing-masing kata kunci tersebut. Nah, saudara-saudara, pada salindia ini dan salindia seterusnya, kita akan belajar tentang cara-cara mewujudkan kepaduan bentuk. Dan mewujudkan kepaduan bentuk itu membutuhkan alat-alat tertentu. Sebagaimana yang tertera di salindia ini, ada alat kepaduan bentuk utama yang kita sebut dengan konjungtor. Dan nanti pada salindia berikutnya ada juga alat kepaduan bentuk lainnya selain konjungtor. Mengapa di salindia ini konjungtor mendapatkan tempat khusus? Karena konjungtor merupakan alat penghubung utama.
sebagaimana fungsinya, yaitu alat penghubung. Konjungtor merupakan bentuk yang sangat berfungsi untuk menghubungkan setiap kalimat efektif dengan kalimat efektif lainnya dalam membuat paragraf. Konjungtor-konjungtor yang telah saudara-saudara pelajari pada pertemuan sebelumnya harus benar-benar dikuasai, baik jenisnya, bentuknya, sampai dengan bagaimana penggunaannya. Karena konjungtor ini akan sangat berfungsi ketika menghubungkan atau memadukan secara bentuk berikut secara makna semua kalimat efektif yang menyusun paragraf yang saudara buat. Selanjutnya, pada salindia ini dan salindia berikutnya, saudara-saudara akan melihat alat-alat kepaduan bentuk selain konjungtor. Yang pertama ada pronomina persona. Contoh pronomina persona yang ada di salindia ini, atau lebih spesifik yang ada di paragraf ini, seperti mereka dan nya. Ya, jadi mereka dan nya itu merupakan contoh pronomina persona yang sekaligus menjadi alat kepaduan bentuk. Bagaimana operasinya? Saudara-saudara bisa membaca secara keseluruhan paragraf ini dan saudara-saudara pasti akan menemukan bahwa katanya dan kata ganti mereka itu pasti merupakan atau merujuk atau mereferen ke masyarakat Tengger yang disebutkan pada kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, ini contoh operasi atau perwujudan kepaduan bentuk, dan saudara-saudara bisa memanfaatkan pronomina persona sebagaimana yang tertera di paragraf ini sebagai alat kepaduan bentuk tersebut. Berikutnya adalah demonstrativa. Contoh demonstrativa di paragraf yang tertera di salindia ini seperti ini dan tersebut. Bagaimana operasinya? Persis sama dengan pronomina persona pada salindia sebelumnya, ini maupun tersebut pasti akan merujuk atau mereferen ke sesuatu yang ada di kalimat sebelumnya. Kira-kira hormon mana yang dimaksud atau yang diganti dengan kata ini dan kata tersebut? Tentu hormon testosteron yang disebutkan di awal paragraf. Selanjutnya ada alat kepaduan bentuk yang kita sebut dengan substitusi. Substitusi artinya penggantian atau mengganti satu hal dengan sesuatu yang lain. Misalnya pada konteks di salindia ini ada virus HIV. Nah, virus HIV ini merupakan kata kunci dalam paragraf ini. Dan kata kunci itu akan diulangi untuk mewujudkan kepaduan bentuk ya, pada kalimat-kalimat berikutnya. Tetapi virus HIV sebagai sebuah kata kunci tidak diulang sesuai dengan bentuk aslinya, yaitu virus HIV. Tetapi disubstitusi sedemikian rupa, misalnya menjadi di kalimat kedua ada virus penyebab AIDS, yang itu masih sama atau mereferen ke virus HIV. Di kalimat berikutnya kita juga bisa melihat ada virus yang hingga kini belum ada vaksinnya itu, ya, itu juga masih sama atau merujuk ke virus HIV. Nah, saudara-saudara bisa menyebut ini sebagai substitusi, bisa juga menyebut ini sebagai sebuah sinonim, ya. Sehingga kata kunci tertentu bisa kita hadirkan di kalimat yang lain dalam bentuk yang lain, tetapi masih
merupakan sinonim dari bentuk tersebut dan semuanya akan mendukung kepaduan bentuk. Alat kepaduan bentuk berikutnya adalah penominalan. Artinya, kita menjadikan sebuah kata yang sebelumnya bukan nomina menjadi nomina. Contoh dalam paragraf di Salindia ini ada kata mengucapkan yang terdapat pada kalimat pertama. Agar kalimat kedua masih padu dengan kalimat yang pertama, yaitu kalimat yang di dalamnya ada kata mengucapkan, di kalimat kedua kata mengucapkan itu diganti menjadi kata pengucapan yang berupa nomina, dan kata mengucapkan sebelumnya tadi merupakan kata yang berkelas kata verba. Nah, kita bisa melihat wujud penominalan di sini, yaitu mengucapkan yang berupa verba berubah menjadi pengucapan yang berupa nomina. Dan referensinya itu masih sama. Ada juga alat kepaduan bentuk yang kita sebut dengan hiponim. Pada kuliah sebelumnya, saudara-saudara sudah mengenal apa itu hiponim dan lawannya hipernim. Hiponim adalah kata khusus dan hipernim adalah kata umum. Contoh hipernim yang ada di paragraf ini adalah kata darah dan hiponimnya masing-masing adalah sel darah merah, sel darah putih, sel pembeku darah, dan plasma. Kita bisa memanfaatkan hubungan antara hipernim dan hiponim untuk memadukan sebuah paragraf. Bagaimana caranya? Sebagaimana contoh bagan yang ada kalimat topik dan kalimat pengembang langsung, saudara-saudara dapat memanfaatkan hipernim darah yang terdiri atas hiponim-hiponimnya, yaitu ada 4, dan masing-masing dari yang 4 itu saudara terangkan sebagai kalimat penjelas secara berurutan, sehingga kalimat penjelas itu akan membentuk atau mewujudkan sebuah kepaduan bentuk, dan insya Allah juga akan mewujudkan kepaduan makna. Setelah mempelajari berbagai alat untuk mewujudkan kepaduan bentuk, sebagaimana yang telah kita bahas pada Salindia sebelumnya, terakhir saudara-saudara bisa memanfaatkan dua cara untuk memadukan kepaduan bentuk secara keseluruhan. Yang pertama ada repetisi, dan yang kedua ada kombinasi. Repetisi artinya pengulangan, yaitu sengaja mengulang kata kunci yang terdapat pada ide pokok misalnya, atau kata kunci yang terdapat pada kalimat sebelumnya. Ya, kata kunci itu bisa diulang sebagaimana kata kunci itu, ya, atau bisa juga memanfaatkan sinonim atau substitusi kata kunci yang sama tetapi dihadirkan dengan bentuk yang berbeda. Yang kedua, saudara-saudara diharapkan bisa mengombinasikan berbagai alat kepaduan bentuk tadi. Dan ini adalah cara yang lebih baik karena dengan kombinasi artinya saudara-saudara dapat menampilkan berbagai teknik yang telah kita pelajari tadi secara variatif. Dan pembaca ketika membaca paragraf yang kita buat itu tidak akan bosan karena paragrafnya secara bentuk itu tidak monoton alias variatif. Nah, saudara-saudara, demikianlah beberapa kata kunci dan variabel-variabel penting yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah paragraf atau alinea yang baik dan benar. Saudara-saudara diharapkan bisa menyusun paragraf sesuai dengan
apa yang telah kita bahas, baik dari segi alat kepaduan bentuk, kata kunci, maupun syarat-syarat yang harus ada dalam sebuah paragraf. Demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.